Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Nabil Yasya Al-Jabani. Yang kedua ada Alisa Ramadhani. Yang ketiga ada saya Rehana Kirana. Yang keempat ada Nabila Syakira Ramadhani. Yang kelima ada Nasiratul Najwa. Dan yang keenam ada Ami. Kemudian langsung aja masuk ke materi ya. Nah, materi 1 ada Alinda Ramadhani. Dari dasar yang berlaku pada teknik fluida hidrostatis adalah hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida akan terus berjalan ke segala arah dengan besar yang sama, sehingga memungkinkan sistem hidrolik untuk menghasilkan daya yang sama dengan menggunakan fluida sebagai pelanggarannya. Teori teknik fluida ini didasarkan pada prinsip hukum Pascal yang berarti tekanan yang diberikan fluida akan teruskan jalan rata dengan material tertutup ke segala arah. Selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Muhammad Nabil. Oke, jadi di sini kita dalam hukum fluida ada 4 rumus dasar. Yang pertama, rumus hukum Pascal. Nah, rumus hukum Pascal ini rumus yang mudah untuk diingat. Jadi dia menggunakan F1 dan F2. Nah, F1 ini kita bagi sama A1 sama dengan F2 dibagi A2. F1 ini adalah luas F1 ini adalah gaya pada penampang kecil. Lalu untuk F2 sendiri itu pada yang besar. Sama juga berlaku untuk yang A sama yang A1 sama A2. A1 ini adalah gaya luas penampang kecil dan ini luas penampang besar. Lalu untuk rumus yang kedua kita ada rumus hukum Bernoulli. Rumus hukum Bernoulli ini sama aja kayak rumus Pascal ya, dia mesti pakai P1 P2. Cuman bedanya di sini kita pakai P ya. Jadi P sama dengan P ditambah 1/2 dikali P apa ya? Oke, dikali V1 kuadrat. Lalu ditambah P dikali G dikali H1. Nah, lalu kemudian ditambah dengan ininya ditulis ulang, cuman perbedaannya di sini kita ubah 1 jadi 2. Jadi P2 ditambah 1/2 dikali P V pangkat 2 ini kedua, lalu ditambah P dikali G A2. Ini sama dengan konstan. Nah, untuk penjelasannya, untuk keterangannya, ini adalah tekanan ya. Lalu yang ini, P yang ini namanya massa jenis. Lalu V itu adalah kecepatan fluida. Terus G itu adalah G itu gravitasi, dan H itu adalah ketinggian. Nah, terus lanjut ke rumus yang ketiga. Rumus ketiga di sini yaitu tekanan hidrostatis. Rumusnya P sama dengan P dikali
tadi B. P itu Kak. Yang mana? Kuro atau P? Salah. Kuro ya. P itu. Oh, oke, bukan P. Itu P. Oke. Iya ya. Terus Anak P. keterangannya sama ya. Ini tinggi, ini gravitasi. Ini tekanan hidrostatik kayak ini. Lalu untuk rumusan terakhir itu ada hukum kontinuitas. Rumusnya mudah. Jadi akhirnya kayak A1 itu sama dengan A2 dikali B2. A1 ini itu adalah luas penampang pertama, ini luas penampang kedua, dan yang ini kecepatan aliran fluida yang pada penampang pertama, yang ini pada penampang kedua. Kemudian selanjutnya ada peraga yang akan diperagakan 2 orang dan mereka akan menjelaskan gimana cara pompa air bekerja. Di sini saya akan memperagakan pompa air tanpa listrik. Pertama dari sedotan 1 yang berwarna kuning, paling atas menuju corong atau air mancur, berfungsi sebagai saluran keluarnya air. Air yang terdorong oleh tekanan dari bawah akan naik lewat sedotan ini, sehingga keluar seperti air mancur. Terus yang kedua ada sedotan 2 samping menuju botol tengah yang berwarna pink, berfungsi sebagai saluran udara dari botol bawah menuju botol tengah. Ketika air dari botol bawah mengalir udara akan terdorong masuk ke botol tengah melalui sedotan ini. Udara yang masuk inilah yang menekan air di botol tengah agar bisa naik ke atas. Terus selanjutnya ada sedotan 3 yang berwarna hijau. Jalur masuk air dari botol bawah ke botol tengah. Aliran air ini akan membantu menimbulkan tekanan udara di botol tengah sehingga mendorong air di botol tengah naik ke sedotan 1. Di sini ada juga corong. Corong berfungsi sebagai tempat masuknya air pertama kali dari luar. Air dari corong akan mengalir ke botol bagian atas lalu turun ke sistem pompa. Yang kedua ada botol tengah. Botol tengah berfungsi sebagai ruang tekanan sementara pusat air masuk. Ia mendorong udara yang ada di dalam botol tengah melalui sedotan 2 menuju botol bawah. Yang ketiga ada botol bawah. Botol bawah sebagai ruang penyimpanan air sekaligus tempat terjadi tekanan udara dari botol tengah. Udara bertekanan dalam botol bawah untuk naik melalui sedotan 3 hingga keluar di atas corong. Alurnya air dari botol bawah naik ke botol tengah lewat sedotan 3. Yang pertama, udara botol dibawa masuk ke botol tengah lewat saluran 2 menekan air ke botol tengah kali dari luar. Air dari curang akan mengalir ke botol bagian atas lalu turun ke sistem pompa. Yang kedua ada botol tengah. Botol tengah berfungsi sebagai ruang tekanan sementara pusat air masuk. Ia mendorong udara yang ada di dalam botol tengah melalui sedotan 2 menuju botol bawah. Yang ketiga ada botol bawah. Botol bawah sebagai ruang penyimpanan air sekaligus tempat terjadi tekanan udara dari botol tengah. Udara bertekanan dalam botol bawah untuk naik melalui sedotan 3 hingga keluar di atas corong. Alurnya air dari botol bawah naik ke botol tengah lewat sedotan 3. Yang pertama, udara botol dibawa masuk ke botol tengah lewat saluran 2 menekan air ke botol tengah. Yang kedua, tekanan udara tersebut mendorong air di botol tengah naik ke atas lewat sedotan 1 hingga keluar di corong atau air mancur. Kemudian ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Nabil. Oke, jadi simpulannya itu prinsip kerja pompa hidrolik itu memanfaatkan tekanan air dan membuktikan juga bahwa prinsip kerja pompa hidrolik ini
dapat dimanfaatkan untuk memindahkan air secara efisien walaupun dengan kapasitas yang terbatas. Nah, kemudian yang terakhir ada motivator dari kelompok kami, yaitu Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari surat Al-Isra ayat 26. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu bi'il qattautil adim. Artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan seperti gunung yang besar. Presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Cukup sampai sini. Kurang